Oke, selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai hikmat Allah bagi dunia ya. Nah, di minggu lalu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai latar belakang penulisan kitab Amsal. Nah, sekarang ini kita akan lanjut membahas kembali bagian yang belum sempat kita bahas minggu lalu, yaitu latar belakang mengenai penulisan kitab Amsal. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian tugas ya. Nah, untuk membaca dan menghafalkan satu ayat kunci. Nah, tetapi ini akan kita diskusikan di minggu depannya lagi. Kenapa seperti ini? Karena pada saat ini kita tidak ada live session seperti itu ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menunda ya. Kita keep tugasnya sampai minggu depan. Nah, semua tugas-tugas kalian yang dari minggu lalu ya, yang Ibu katakan sebagai tugas yang gampang gitu ya, karena hanya sebagai tugas pemanasan, hanya diminta untuk menghafalkan satu ayat kunci, kemudian membaca dari Amsal gitu ya. Nah, ini akan kita diskusikan di minggu depan. Karena pada saat ini kita tidak ada live session, kebetulan semua guru BS di seluruh SLH ya, bukan hanya di Toraja, kami ada PD seperti itu. Jadi memang tidak akan ada live session seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya apa yang ingin kita capai. Jadi apa yang harus kalian pahami selama kita belajar dari latar belakang kitab Amsal seperti itu. Jadi apa yang perlu kamu renungkan atau perlu kita sama-sama refleksikan seperti itu ya, selama kita membahas bagian dari kitab Amsal ini di bagian latar belakang. Nah, yang pertama di sini kita akan sama-sama menggumulkan ini ya. Pertanyaan refleksi yang pertama adalah ini. Tidak perlu kamu jawab, tetapi ini yang akan berusaha kita capai ya, akan selalu kita gumulkan selama kita belajar mengenai latar belakang penulisan kitab Amsal. Nah, yang pertama, apakah saya bisa mengagumi isi kitab ini, yaitu kitab Amsal ya, sebagai suatu literatur kebijaksanaan yang justru membuat pengertian teologis ya, atau bahasa sederhananya seperti itu. Seperti ini. Apakah ketika saya belajar kitab Amsal, ya, saya bisa belajar untuk memahami bagaimana menumbuhkan sikap rasa takut akan Tuhan ya, rasa takut akan Allah ya, lewat kita mengamati setiap bagian yang ada di dalam kitab Amsal seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar kitab Amsal, nah apakah saya bisa tertarik untuk mempelajari kitab ini dan mempraktekkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bukan hanya kita mengisi kognitif kita atau pemikiran kita, pengetahuan kita, tetapi terlebih apa yang kita pahami dari kitab Amsal yang kita kenal sebagai kitab hikmat ini, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan praktis kita seperti itu ya. Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga yang akan sama-sama kita gumulkan yaitu adalah apakah setelah kita belajar dari sini, dari kitab Amsal, khususnya ketika kita sudah memahami cara penggunaan gaya bahasa, misalnya kita akan membahas mengenai paralelisme, kemudian paralelisme antitetik, penggambaran, puisi akrostik, dan kemudian aliterasi bunyi pada penafsiran, apakah kita bisa memahami ya, bisa menguasainya ayat dalam mempraktekkan bagaimana kita menafsirkan bagian-bagian dari kitab Amsal berdasarkan genrenya seperti itu ya. Jadi kurang lebih kita akan belajar untuk merefleksikan 3 pertanyaan ini ya. Bagaimana, apakah saya sudah menguasai cara menggunakan gaya bahasa ya berdasarkan genre kitab Amsal. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam bagian-bagian ini, kita akan kembali membahas sedikit mengenai latar belakang ya. Ini merupakan materi lanjutan minggu lalu, karena minggu lalu kalian sudah mengetahui ya siapa penulis kitab Amsal, kemudian tujuan penulisannya untuk apa, itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit gambaran lagi mengenai latar belakang ya. Bagaimana sih latar belakangnya kitab Amsal? Nah, ternyata konteksnya pada saat itu Raja Salomo ini ya, kan di sini kitab Amsal ini lebih dominan dituliskan oleh
Salomo di situ ya, bukan kebanyakan dituliskan oleh Lemuel atau Agur gitu ya, tapi kebanyakannya di sini adalah Salomo. Nah, jadi di sini konteksnya Raja Salomo menuliskan ini adalah pada saat awal masa pemerintahannya. Nah, jadi ini awal-awal dia memerintah gitu. Kemudian kitab ini juga atau kitab Amsal ini adalah sebuah buku yang isinya adalah kata-kata bijak ya. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah kata-kata bijak? Nah, jadi tugasmu sekarang adalah pada saat kamu mendengarkan penjelasan dari saya, kamu bisa sambil membuka Alkitabmu gitu ya. Kamu perhatikan setiap bagian dalam Alkitabmu. Nah, kemudian kitab Amsal ini juga merupakan sebuah teks ya untuk mengajari orang-orang ya, termasuk kita ini, tentang bagaimana sih caranya hidup saleh melalui pengulangan pikiran-pemikiran yang bijaksana. Makanya di kitab Amsal ini sering sekali disebut sebagai kitab hikmat seperti itu, karena memang kalau kamu perhatikan ya, kalau kamu amati dari setiap pasal-pasal yang ada dalam kitab Amsal itu kalimatnya semuanya kalimat yang bijak ya, hasil pemikiran dari pemikiran-pemikiran orang bijak seperti itu. Nah, makanya tugas kamu adalah sementara kita belajar ke depan ini, kamu juga perlu sambil mengamati seperti itu ya. Kalau kamu mendengarkan fakta mengenai kitab Amsal, misalnya nih Ibu kasih sekarang penjelasan bahwa kitab Amsal adalah sebuah buku yang berisi kata-kata bijak. Nah, coba kamu sambil amati gitu ya, kamu langsung buka Alkitabmu masing-masing. Perhatikan di Alkitabmu, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Ibu Dian seperti itu ya? Kata-katanya emang bijak ya? Emang apa yang dikatakan Amsal? Kenapa sampai dikatakan bijak? Nah, itu bisa langsung kamu buka di Alkitabmu seperti itu ya. Nah, di sini juga nanti Ibu akan sambil membuka juga Alkitab Ibu untuk bisa menjelaskan kepada kalian. Kemudian bagian yang berikutnya, apa itu Amsal dan bagaimana ia menyampaikan pesannya ya. Jadi sebenarnya Amsal itu apa sih, dan kemudian bagaimana ini Amsal, bagaimana dia menyampaikan pesannya kepada pembaca. Nah, jadi kitab Amsal atau Amsal ini menekankan hikmat dari Allah. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi yang ditekankan di sini bukan hikmat dari diri kita sendiri ya, atau hikmatnya seorang penulis, yaitu Salomo, kemudian si Lemuel dan Agur ya, tapi kitab Amsal ini lebih menekankan kepada hikmat dari Allah. Jadi benar-benar kenapa ini penting kita pahami dan perlu ditekankan, karena harus kita pahami bahwa hikmat yang mau kita bahas di sini adalah hikmat dari Allah ya, bukan hikmat dunia atau hikmatnya penulis pada saat itu ya, bukan hikmat secara pribadi tetapi memang dari Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, Amsal ini menyampaikan pesannya dengan singkat. Nah, silakan. Kalau kamu mendapatkan fakta seperti ini, silakan kamu cek di Alkitabmu masing-masing ya. Benar nggak sih fakta yang disampaikan Ibu Dian ini? Pesan dari Amsal ini benar-benar singkat kah? Nah, silakan kamu amati. Nah, itu adalah tugasmu selama kita membahas mengenai latar belakang penulisan kitab Amsal. Jadi, sambil Ibu menjelaskan fakta ini, kamu bisa langsung cek ya, bandingkan di Alkitabmu. Benar nggak sih kalimatnya ini berhikmat? Pesannya ini singkat, seperti itu. Dan tujuannya untuk mengajar dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Amsal atau sebuah Amsal itu hendak mengekspresikan wawasan, pengamatan atau nasihat yang secara populer telah diterima pada zaman itu sebagai kebenaran umum. Nah, jadi maksudnya di sini adalah Amsal ini tujuannya adalah untuk mengekspresikan ya, atau ini adalah ekspresi dari seorang penulis ya, yaitu Salomo, kemudian dua orang penulis lainnya yaitu Agur dan Lemuel, untuk memberikan wawasan ya, pengamatan atau nasihat yang diterima pada zaman itu. Tetapi kembali lagi, wawasan ini atau pengamatan ini bukan hanya sekedar benar-benar dari dirinya sendiri, tapi memang ini didasarkan pada hikmatnya Allah. Makanya itu yang membuatnya spesial seperti itu ya. Mengapa sampai kitab ini perlu kita pahami gitu. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, Amsal-amsal tidak dimaksudkan sebagai pernyataan yang benar secara universal ya. Nah, atau kita namakan ini sebagai kebenaran yang praktis gitu. Jadi tidak secara universal, tetapi ada konteksnya masing-masing. Perlu kita pahami kenapa ya pada saat itu penulis menggunakan bahasa seperti ini. Nah,
Kenapa penulis mengatakan hal yang seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu harus kita cari dulu latar belakang penulisan kitab Amsal itu seperti apa ya. Makanya kalau misalnya kalian membaca kitab Amsal terus menemukan beberapa hal, mungkin menggunakan kata "Hai anakku", nah silahkan dibaca dulu kira-kira kenapa konteksnya penulis di sini menggunakan kata "Hai anakku", kenapa "Hai" bukan "Hai bapakku", seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi ada maksud tertentu. Nah, untuk memahami maksud ini, kalian perlu mendalami gitu ya, membaca apa sebenarnya latar belakang penulisan dari kitab Amsal, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang terakhir di sini ada beberapa aspek dalam kitab Amsal ya, dalam puisi-puisi Amsal seperti itu. Yang pertama itu ada yang bentuknya paralelisme, kemudian paralelisme antitesis, penggambaran, kemudian puisi akrostik dan aliterasi. Nah, mungkin ini berat juga ya, Ibu bisa katakan ini materi yang berat memang ya kalau kita membahas sebuah kitab, karena jatuhnya nanti kita akan sama-sama menggali gitu ya. Nah, menggali Alkitab itu susah ya nak ya, kita perlu mencari apa sih bahasa aslinya, kemudian dari bahasa asli itu kita harus mencari kata per kata. Ini kenapa dia menggunakan kata ini, kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya apa, ke bahasa Indonesia seperti apa. Nah, jadi untuk saat ini kita tidak kalian tidak perlu pusing seperti itu ya, untuk terlalu jauh memikirkan itu. Tetapi di sini kita akan belajar yang ringan saja seperti itu. Kita akan coba pelan-pelan memahami apa sih maksudnya di sini. Ini sebenarnya masuk dalam genre ya, genre kitab Amsal. Nah, ini maksudnya yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi keistimewaan kitab Amsal yang pertama di sini kamu perlu pahami bahwa kitab ini menggunakan variasi ya dari bentuk-bentuk literatur atau genre gitu ya, itu yang Ibu maksudkan tadi. Nah, sama seperti musik, ada kan genrenya, aliran pop atau apa segala macam. Nah, di dalam kitab Amsal ini dia juga punya genre ya atau bentuk-bentuk literaturnya. Nah, ada bentuk puisi-puisi, perumpamaan singkat, pertanyaan-pertanyaan langsung, dan kemudian ada namanya paralelisme antitesis, perbandingan, dan personifikasi. Jadi itu kitab Amsal ya. Makanya Ibu katakan kitab Amsal ini memang susah juga untuk langsung kita pahami seperti itu. Nah, jadi sambil Ibu menjelaskan, Ibu akan menyampaikan kegiatan yang perlu kamu lakukan hari ini. Nah, ini adalah tugasmu ya. Jadi sambil Ibu akan menjelaskan bagian yang ini tadi ya, kamu perlu mengamati genre kitab Amsal. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi di sini Ibu sudah menampilkan bentuk literatur atau genre dari kitab Amsal. Nah, sambil Ibu jelaskan beberapa bagian di sini, kamu perlu langsung membuka Alkitabmu seperti itu ya. Jadi Ibu jelaskan apa sih paralelisme itu. Kemudian kamu langsung cek di Alkitabmu. Oh, bentuknya seperti ini. Jadi sambil Ibu jelaskan, kamu sambil bisa skip ini ya. Kamu skip atau pause, atau kamu bisa balik lagi ke penjelasan awal untuk mendengarkan kembali ya apa maksudnya Ibu. Jadi sambil kamu lihat di Alkitabmu, mengamati langsung seperti itu ya. Nah, silakan yang pertama kamu perhatikan. Yang pertama itu adalah paralelisme. Nah, bentuk yang pertama itu paralelisme. Nah, artinya di sini ada dua baris ya. Baris keduanya itu memperdalam atau memperjelas atau mempertajam ide yang ada di baris pertama. Nah, ini seperti penjelas gitu ya. Misalnya kamu menjelaskan mengenai sekolah. Nah, mungkin dari sekolah ini kamu bisa menambahkan sesuatu hal atau kalimat di belakangnya yang akan memperjelas dari sekolah ini. Misalnya menuntut ilmu. Nah, itu akan memperjelas kata dari sekolah seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh dari kitab Amsal ini ya. Nah, silahkan kamu buka di Amsal 25. Silahkan dibuka Alkitabnya masing-masing. Amsal 25 ayatnya yang kelima. Oke, Amsal 25 ayat 5. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah taktanya oleh kebenaran. Nah, jadi yang dimaksudkan baris pertama itu yang ini ya. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Nah, kemudian kenapa dikatakan paralelisme? Ini sebenarnya seperti penjelas gitu ya. Bagian yang kedua ini memperjelas kalimat di bait pertama gitu ya.
sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jadi kata ini memperjelas bagian yang pertama seperti itu. Nah, silahkan kamu coba pahami. Nanti jika kamu misalnya bagian pertama ini kamu masih bingung, silahkan kamu tuliskan di catatanmu, lalu minggu depan kita akan sama-sama bahas seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Bagian pertama itu maksudnya yang ini. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Kurang lebih alasannya yang di bagian kedua ya. Kenapa? Supaya kokoh tahtanya ya. Kalau ada orang fasik, maka tidak kokoh nanti tahtanya seperti itu ya. Dan dari sini kamu bisa langsung mengamati dari kitab yang pasal yang Ibu sudah tampilkan di sini. Jadi intinya di paralelisme adalah baris keduanya adalah penjelasannya, memperjelas bagian yang pertama. Jadi kalau kamu belajar seperti ini sebenarnya kurang lebih sama pada saat kamu membuat pantun seperti itu ya. Ingat pada saat guru menjelaskan mengenai pantun ya, bait pertama itu apa, bait kedua itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian bagian yang kedua di sini paralelisme antitesis. Nah, kamu baca pengertiannya di sini ya sambil mengikuti di Alkitab masing-masing berdasarkan ayat yang sudah Ibu tampilkan. Masing-masing baris menyajikan kebenaran yang sama, namun dari perspektif yang berlawanan. Nah, coba silakan kamu buka di Amsal pasal yang ke-14 ya. Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama. Nah, Ibu bacakan di sini, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, kenapa dikatakan masing-masing baris menyajikan kebenaran yang sama? Nah, ini semuanya memberikan kebenaran yang sama, tapi perspektif yang berlawanan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Nah, kalau perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, sementara yang kedua ini, tetapi ini sama membahas mengenai perempuan. Perempuan yang bodoh itu meruntuhkannya dengan tangannya sendiri ya. Nah, jadi silahkan kamu amati sambil kamu baca pengertiannya. Coba diamati gitu ya. Langsung cek di Alkitabmu masing-masing. Apa sih maksudnya paralelisme antitesis? Jadi intinya ini ya, masing-masing barisnya menyajikan sama-sama menyajikan kebenaran yang sama gitu ya. Namun perspektifnya berbeda. Kalau ini perempuan yang bijak, kalau yang bodoh yang seperti ini ya. Kalau perempuan yang bijak itu yang mendirikan rumahnya, kalau yang bodoh justru meruntuhkan rumahnya sendiri dengan tangannya sendiri, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya. Menyajikan kebenaran yang sama, cuman perspektifnya berlawanan ya. Ini contohnya nih, perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, bentuk literatur atau genre yang ketiga itu adalah penggambaran, atau dalam bahasa Indonesia itu sering kalian dengarkan dengan kata lain personifikasi gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah imaji ya. Bisa membaca di sini. Semua imaji atau penggambaran memperbandingkan dua hal yang sebenarnya tidak serupa. Nah, di sini salah satu bagiannya atau salah satu penggambaran itu dikenal oleh pendengar atau pembacanya, dan mungkin seringkali diambil dari pengalamannya sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian penggambaran yang satunya lagi biasanya itu justru kurang begitu dikenal. Nah, kita langsung saja masuk di Amsal 11. Perhatikan Amsal yang ke-11 ayat 22. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Nah, perhatikan katanya ya. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Nah, apa artinya ini? Tidak ada ini ya, tiadanya kesusilaan atau kesopanan akan merusak penampilan seorang wanita cantik ya. Nah, jadi kamu bisa baca di sini penjelasannya apa nih ya. Amsal ini, bagian Amsal dari yang kita baca ini tidak mengajak kita untuk menyadari bahwa kesusilaan adalah nilai yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada kecantikan fisik. Bukan itu ya, tapi yang mau ditekankan di sini apa? Ini kamu baca, seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Nah, coba kalau kamu baca anting-anting emas tapi kok di junggur babi gitu ya. Nah, coba kamu pahami dulu maknanya di sini. Sebuah imajinasi atau penggambaran yang membandingkan dua hal. Nah, di sini perempuan ya, kemudian
membahas tentang anting-anting emas di jemur babi. Ini dua hal yang sebenarnya kalau kamu perhatikan tidak serupa gitu ya. Dua hal yang sebenarnya tidak serupa tapi menggambarkan bagian ini. Nah, silahkan diperhatikan. Jadi sambil kamu lihat penjelasannya, silahkan kamu amati langsung di kitab Amsal ya. Nah, kemudian masuk di bagian yang keempat, puisi akrostik. Nah, ini yang susah ya. Nah, mungkin minggu depan juga Ibu akan tampilkan langsung atau mungkin Ibu bawakan langsung kitabnya ya supaya kamu bisa lihat. Karena kalau kita membahas puisi akrostik atau bentuk literatur atau genre kitab Amsal yang keempat ini, yaitu puisi akrostik. Nah, ini merupakan bagian puisi yang diawali oleh satu huruf abjad Ibrani ya, yang secara berurutan pada setiap baris barunya. Nah, jadi setiap baris barunya itu diawali oleh satu huruf atau abjad Ibrani gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam Alkitab kita sekarang ini tidak bisa kita lihat ya. Sekarang kalau kamu buka pun sulit gitu. Nah, kalian cuma bisa lihat pada saat kamu melihat bahasa aslinya ya. Kamu lihat langsung kitab Ibrani yang asli. Nah, dari mana kamu bisa lihat? Nah, minggu depan Ibu akan semoga Ibu tidak lupa ya, Ibu akan bawakan kamu kitab Ibrani kemudian menunjukkan kepada kalian bagaimana sih bentuknya, hurufnya seperti apa. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu sendiri ada 20 abjad ya atau huruf. Tetapi sebenarnya ada 22 yang pernah Ibu pelajari gitu ya. Nah, mungkin nanti ini Ibu akan coba perjelas kembali maksudnya apa ini. Nah, minggu depan kita akan coba lihat sama-sama bagaimana maksudnya di sini puisi akrostik karena memang tidak bisa kamu lihat dengan Alkitabmu yang sekarang ya. Jadi untuk bagian keempat ini bisa kita skip dulu. Mungkin boleh kamu baca terjemahan bahasa Indonesianya ya. Nah, tetapi kalau kamu mau cari apa maksudnya ini diawali oleh satu huruf abjad Ibrani, kamu nggak akan ketemu di terjemahan bahasa Indonesia kita ya. Jadi ini akan kita skip sampai minggu depan. Oke? Nah, kemudian yang kelima itu adalah bentuk aliterasi atau genre aliterasi. Nah, ini menekankan pada permainan bunyi ya. Nah, misalnya nih, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa sebenarnya bentuk yang kita bahas di sini tuh kurang lebih hampir mirip pada saat kamu belajar pantun di bahasa Indonesia. Nah, sama halnya di bagian yang kelima ini, permainan bunyi ya dalam pengucapan bahasa Ibrani. Nah, yang menciptakan koherensi dalam sebuah unit puisi dan biasanya ikut menopang makna dari sebuah baris. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia mirip pantun gitu ya. Misalnya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya. Nah, kalau dalam Amsal kamu bisa lihat contohnya di Amsal 30. Coba dibuka. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, lihat ya, permainan bunyi. Ini menekankan permainan bunyi. Nah, ingat di sini juga menekankan bahwa ini bagian aliterasi ini mirip dengan pantun ya. Pada saat kamu belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau kamu ingat pantun biasanya itu ada kata yang sama ya atau enggak awalannya yang sama gitu. Ada beberapa hal yang diulang-ulang dari penggunaan bahasanya atau katanya itu hampir mirip di sini. Nah, silahkan kamu perhatikan, dibuka Alkitabmu dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19 ya. Amsal 30 ayat 18 ayat 30 sampai Amsal 30 ayat 18 sampai 19 ya. Nah, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, kamu perhatikan, di sini dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang mengherankan aku. Maksudnya ini penulis. Kemudian bagian bait keduanya, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jadi intinya 4 gitu ya. Kemudian bagian di bawahnya itu memperjelas apa yang dikatakan di atas. Cuman bunyinya ini nih ya, permainan bunyi. Jadi ada kaitan dari setiap apa yang dijelaskan di awal ya. Dia bilang ada 3 hal yang mengherankan aku, tapi bagian kedua ini menjelaskan seolah-olah sebenarnya ada 4 gitu.
Nah, bagian yang ke bawah ini menjelaskan apa yang dia katakan di baris pertama ini dan kedua ya, yaitu empat hal. Pertama, ini hal pertama, Raja Wali di udara. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Kemudian yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jadi ini yang dimaksudkan. Ya, nah kembali lagi Ibu mengatakan bahwa ini memang sulit, tapi untuk sekarang kegiatan kalian adalah ini tadi ya, kamu mengamati dulu. Kan di sini ada 5 ya. Nah, silakan kamu coba mengikuti dulu dan coba baca-baca baik-baik penjelasannya Ibu di awal, lalu kamu coba perhatikan di Amsal yang sudah Ibu tampilkan ya, beberapa ayat di sini. Contohnya di paralelisme ada ayatnya di sini, kemudian paralelisme antitesis ada ayatnya masing-masing. Kamu coba amati gitu. Apa maksudnya? Coba pahami. Kamu coba mengikuti supaya nanti di bagian yang tadi ini yang refleksi ya, kamu bisa mengikuti. Khususnya di bagian terakhir ini, beberapa aspek berbeda dari puisi Amsal. Yang ini. Di bagian refleksi yang akan kita bahas yaitu apakah saya menguasai cara penggunaan gaya bahasa yang ini ya, paralelisme antitetik, penggambaran, puisi akrostik, dan aliterasi bunyi pada penafsiran. Nah, jadi itu yang mau kita latih di situ ya. Jadi silakan kamu amati sendiri. Baru setelah kamu coba ikuti dan kalau belum paham berarti kita belum sampai di sini ya. Kita belum mencapai tujuan di sini, yaitu bisa merefleksikan gaya bahasa dari genre, bentuk-bentuk penulisan kitab Amsal. Oke, dan bagian yang terakhir, silakan kamu amati juga, yaitu pembagian dari kitab Amsal. Yang pertama, ini menunjukkan hikmat untuk orang muda. Silakan kamu amati juga nanti di kitab masing-masing ya. Ternyata bagian kitab Amsal ini bagi menjadi 3. Yang pertama, hikmat untuk orang muda. Nah, kalau kamu perhatikan di Amsal pasalnya yang pertama sampai 9 itu, kalau kamu perhatikan itu kalimatnya atau kata-katanya itu lebih dominan menekankan kepada anak-anak ya. Biasanya menggunakan kata hai anakku seperti itu dan lain-lain. Jadi ciri khasnya itu adalah menunjukkan kepada orang muda. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari pasal 10 sampai 24 ayat yang ke-34 itu membahas mengenai hikmat untuk semua orang. Jadi tujuan ini umum gitu ya, semua orang. Nah, kalau bagian pertama untuk orang muda, kemudian yang kedua itu untuk semua orang, bagian yang ketiga itu untuk para pemimpin. Nah, hikmat untuk para pemimpin ini bisa kamu perhatikan dalam Amsal pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai Amsal 31 ayat 31 ya. Nah, contohnya tadi yang kita baca ya mengenai pujian kepada perempuan gitu ya, atau istri yang cakap. Boleh kamu perhatikan masing-masing. Ya, dari Amsal 31 tadi itu yang sudah pernah kita bahas di contoh adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Kemudian Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya gitu. Nah, jadi silakan kamu pahami, coba dibaca saja ya. Ini Ibu tidak suruh baca semuanya, seluruh kitab Amsal, tetapi kamu perhatikan beberapa bagian, mungkin penggunaan bahasanya atau kata-katanya. Kenapa Amsal pasal pertama sampai 9 ayat 18 dikatakan hikmat untuk orang muda? Kalimat apa yang mendukung ya pernyataan ini? Misalnya nih, kalau di Amsal yang pertama, di bagian pertama itu, atau mungkin bisa kamu lihat langsung di pasal yang kedua deh, ya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, dan seterusnya. Nah, itu jelas ya. Hai anakku, kata hai anakku jelas-jelas untuk orang muda gitu ya, seorang anak. Kemudian hikmat untuk semua orang, berarti ini umum. Kamu bisa perhatikan lagi kalimat mana di pasal 10 sampai pasalnya yang ke-24 yang mendukung bahwa hikmat ini ditujukan kepada semua orang. Nah, itu tugas kamu sekarang ya, untuk mengamati.
Kemudian bagian hikmat yang ketiga untuk para pemimpin ya, itu dimulai dari pasalnya yang ke-25 sampai 31. Nah, kamu bisa perhatikan di situ. Kira-kira kata apa di situ yang mendukung? Nah, dari judulnya saja ya, dari pasal 25 ini ternyata sudah terlihat nih. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Nah, ini kalau kamu baca ke bawah, ini berbicara mengenai hikmat untuk para pemimpin. Nah, silahkan nanti kamu amati masing-masing, perhatikan beberapa kata, apa yang mendukung, sehingga kita mengatakan bahwa hikmat ini ditujukan kepada para pemimpin, atau kepada semua orang, atau untuk orang muda, seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan untuk sekarang. Jadi tugasmu tadi tidak ada yang perlu kita kumpulkan minggu depan, tetapi tugasmu adalah kamu mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai genre kitab Amsal, kemudian beberapa pembagian kitab Amsal di sini, kemudian kamu amati langsung ya. Kamu berlatih untuk membuktikan, ini benar ini Amsal untuk orang muda, ini untuk semua orang karena dia menggunakan kata yang seperti ini. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Kemudian untuk contoh genre atau bentuk literatur tadi juga sama. Tugasnya kamu baca pengertiannya paralelisme apa, kemudian dia menekankan apa, baru kamu langsung amati langsung di Alkitabmu, seperti itu ya. Nah, jadi minggu depan jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa langsung sampaikan. Kita bahas bersama-sama. Oke, demikian yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Jika ada yang ingin langsung ditanyakan, silakan tanyakan ke nomor ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.